Ya, kita mulai aja ya. Lanjut. Target kita hari ini adalah ngasih lihat cara pakai mikrotek di sini dulu ya. Dan yang kedua, pertanyaan kedua, sudah pernah pakai OSPF belum? Belum juga. Oh, kalau gitu jangan loncat OSPF, jangan. Oke. Mikrotik, kalau mikrotik sendirian udah ya. Pernah nggak mikrotik sama mikrotik disambungin tapi statik? Hah? Serius lu belum? Static routing. Oh, static routing. Static routing, tadi mikrotik ya, static routing ya. Gua bawah melulu sekarang. Oke, kita mulai ya. Jadi targetnya itu dulu ya. Kita bikin mikrotik, udah gitu ada 2 mikrotik kita sambungin pakai static routing. Tapi nanti bisa 2 atau 3 mikrotik gampang lah. Tapi cuma gitu aja ya. Kalau ini udah berhasil, kita loncat ke OSPF. Susah loh. Gak takut. Gue sampai takut-takut. Nah, kalau mau nge-download bisa di-download si mikrotiknya. Masuk ke mikrotik.com, turun ke bawah. Klik dulu software, software di sebelah kanan atas. Ini software, udah klik dulu. Ini udah diklik sih. Turun ke bawah. Isinya ini. Terus ke bawah, terus kayak ini aja ya. Code deh. Terus stop naik ke atas dikit. Itu ada cloud hosted router, diklik cloud hosted router. Nah, di sini ada OVA template. Download yang versi 6 long term tuh 6 yang ini ya, 8. Oh, Kalau yang stable juga bisa, itu 4495 boleh tuh ya. Yang ini Versinya lebih tinggi lagi ya. 49.5. Kalau berani mati yang 7. Lebih berat. Nggak tahu, gue coba yang 7 teh suka error Jadi saya nggak berani pakai yang 7 gara-gara sering error. Tapi kalau lu mau nyoba, kan ini gratis ini kan, download aja, coba aja. Beres ya? Yang mana yang 64? Jadi sekarang gimana? Yang kita pakai yang 495 aja. yang stable, 495 stable. Zaman dulu pakai ini, kalau lu kepaksa pakai pakai VirtualBox aja berarti ya. Genesis lu belum diinstal kan? Udah. Andre, gaya sih ya. Kalian pengen tahu Apa? GNS3 itu? Pengen tahu? Biar kelihatan. Install aja GNS3. Kalau berani mah. Yang penting ada 2 ya, VirtualBox ada, GNS3 ada. Minimalnya VirtualBox, tapi kalau VirtualBox nggak bisa nyambungin, GNS3 buat sambungan satu sama lain. Lu udah? VirtualBox udah ada juga kan? Ini gaya sih. Oh lo, yang lain ini belum, yang ini. Ini penjahat semua yang digayanya mah. Gak apa, lu lihat aja ntar, kalau nggak kekejar lu lihat aja ya. Tapi Yopi udah bisa dia. Oke, sekarang Masih loading ya ini. Bikin akun ya? lu cancel aja yang satu di post, di cancel aja nih. Cancel aja yang nggak usah dipakai ya. Cancel aja. Oke. Nah ini mah 12 menit. VirtualBox juga ya? Hah? VirtualBox juga. Jadi semua semuanya dipasangnya di VirtualBox. GNS3 fungsinya buat nyolokin kabel dari mana ke mana. Kalau VirtualBox tempat jalanin mesin. perangkat. Ya kalau perangkat juga. GNS3 kan cuma nyolokin kabel dari colokan ini ke colokan sini, guys. GNS3 gitu aja. Koneksi ganti ke TSC yang di password gak apa-apa nih bro. Non? Ini kan yang open ya. Oh. Ganti ke TSC Aduh, udah selalu lah. yang lebih kencang. Oh, ada yang kencang. Lu kagak ngomong-ngomong yang kencang lu dasar. Yang Aruba aja Aruba. Ya. Enggak, kamu udah biarin, lu tinggal dikit lagi udah biarin. Oh, iya. Biarin. Iya. Tuh. Oh, masih naik lagi. 14 menit 30 menit. Tuh udah selesai. Belum, dia udahlah ganti. Kok bisa naik turun gitu sih? Iya ini nggak stabil kayaknya di sini. Yang open ya. Ya gua mah yang open dah. Iya nggak tahu yang passwordnya. Yang Aruba full ya sinyalnya. Kita Ya udah, kasih bagian yang dulu lah. full aja nih pak. Arubaan. Dan bedanya apa Prof tadi? Non. VirtualBox sama GNS. Jadi tempat jalanin mesin di VirtualBox. Ya kayak kita punya server dan VirtualBox.
GNS kan misalnya kita punya server, ada mikrotik, ada laptop, ada apa segala macam. Perlu disambungin satu sama lain kabelan kan? Yang nyambungin kabelannya itu GNS. Jadi yang nyalain mesin virtual box, GNS urusannya buat itu. Tadi kursi mana tadi? Oh, udah balik lagi ya? Di dalam aja. Coba kita gelar karpet kan dari Gelar karpet. Ada. Wih kenceng ya beda salah lo. Waduh, beda di sini. Lebih jos. Ini belum ada yang tahu ini passwordnya jarang yang masuk jadi lebih kenceng gue internal. Oh gini kayak kursi ini. Memban kursi dari mana ya kita? Si Desi. Tempatnya Desi. Hah? Oh bukan. Kirain merasakan kursinya Desi. Panas Pak. Emang lu udah ngerasain? Lebih rese langsung fisik ya. Oke bang, kan nggak nyampe 15 menit tuh pak dia pak. Iya ya benar ya kurang ajar lu. Sialan. Kenceng. Dari dulu pakainya gitu ternyata. Udah belum? Ke download? Udah. Oke, sekarang masukin si Nonteh mikrotik ke dalam virtual box. Nah, buka virtual box. Virtual Sebelah kiri, box dulu sebelah ya? kiri, sebelah kiri. Kiri. Nah, tadi atas. Ini ya? Ya. Udah diinstal virtual Oke. box-nya pak ya? Banyak banget VM-nya nih. Eh, Bikin VM baru atau enggak deh? Pakai yang udah bikin baru aja buat kasih lihat cara masukinnya. Oke. Salah bukan Oh, gitu bukan, caranya. itu. Oke. Masuk ke file File dulu. atas, import, appliance, masuk ke foldernya, ambil. Ada di download kayaknya, ada di download. Download sini ya. Nah, Yang ini ya. Oh Ya. ini yang dipakai. Iya. Open ya. Open. Itu aja di atas. Open yang atas. Open yang Atas kanan. Oh ini nih, Nah. ini. Oke, Pak. Udah, next. Oh, yang habis kita download kita ambil dari situ. Nah, stop dulu. Di sini. Mac address policy kan itu tulisannya include diganti sampai Ya. generate new Mac Generate aja. address. Oke. Import nih, Pak. Import. Teman-teman udah sampai sini belum tadi ini? Udah. Udah, next ya berarti import ya. Lu ambil kursi. Ambil kursi di mana tuh tadi? Dapat kursi itu di mana? Kok nggak dari ruang mana ya? Nggak, sofa itu aja bawa kali. Biar panjang. Tadi Udah, itu masuk. tuh dia namanya. Ini apa ya? Ya. Mikrotik Router OS. Cara Pelan-pelan dong yang ini. Coba. Lu lihat aja juga nggak apa-apa. Kalian udah bisa kok. Coba password wifi diganti dulu, mungkin masih pakai TSC open tadi. Dan pakai yang mau pakai punya dia tuh tadi kenceng banget sialan. Bisa. Biasa buat download. Biasanya sendirinya udah. Oh, udah. Tiga aja sih. Oh, kenapa dia belum? Udah, dia belum satu nih. Ini Lama banget deh. ini dia Ini laptopnya kayaknya ya. kebanyakan dosa. Oke, jadi target kita gini ya. Buat yang baru datang, targetnya adalah satu, ya kalau yang nggak boleh laptop atau nggak siap nggak apa-apa ya. Jadi satu nyalain mikrotik, oke. Terus kalau mikrotik diambil dari internet itu kosong, nggak ada konfigurasi apa-apa. Jadi nggak jalan itu router segala macam nggak ada. DHCP kagak ada. Jadi kita akan jalan mikrotik dan bikin mikrotik itu jadi router. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bikin dua mikrotik disambungin. Jadi ada sambungan ke internet, ada dua mikrotik, terus komputer di sebelah sini bisa nyambung ke internet semua. Terus ya. Kalau itu udah berhasil, kalau waktu ada,
saya pengen nyoba bikin OSPF. Jadi OSPF teh routingnya dynamic. Jadi kalau misalnya kita punya 3 atau 4 sambungan dan sambungannya teh bentuknya saling nyambung kayak jaring gitu ya. Kalau satu sambungan putus harus tetap bisa nyambung. OSPF namanya. Singkatan dari Open Shortest Path First. Lu pindah aja sini duduknya. Kalau di sini. Udah kan sini ya. Hah? Biar enak duduk sini. Saya mah nggak apa-apa, orang saya nggak pegang laptop. Sok sini. Wih, supaya lebih asik nih berdiri. Supaya bisa beneran. Supaya bisa mobile Pak ya, kalau ada yang kendala-kendala Pak, sering bahaya. Udah Virtuos ada kan? Udah. GNS3? Belum. Ya udah. Nanti tanya sebelah nih, download GNS3. Ini udah siap belum? Udah. Ya, lumayan. Kono. Oh, ini mau kayaknya harus ditinggal ya, kayaknya nggak bisa diturunin mah. Tinggal aja dah saya. Tinggal aja dah, udah rumah. Terus ada panah. Oke, kalau udah masuk bentuknya kayak gini ya. Udah masuk ya. Kayak gini ya. Bentuknya kayak gini ya. Ada Mikrotik router OS CHR. CHR. Itu udah masuk. Beres ya? Nah, cuman kalau mau ngoprek, sarannya jangan ini yang dioprek. Jadi kita cloning dulu ya. Cloning dulu. Oke, klik kanan, clone. Oke. Kasih nama, misalnya lu buang dulu. Hapus semua ya. Mikrotiknya tetap. Ntar gue bingung itu apa. Iya benar. Sampai sini sampai router OS dibuang. Sampai sini. R-nya dibuang juga. Iya. Dikasih kata-kata tangsel 1 gitu. Salah satu siap. Itu mah ono aja ya. Kalau situ mau kasih nama yang lain terserah, mau dinamain dengan apa terserah. Soalnya gue butuh tahu ini Mikrotik saha ya teh. Iya. Nah udah gitu yang satu lagi adalah di sini MAC address policy bikin MAC address baru tiap kali. Nah ini generate new MAC address. Nah. Supaya MAC address. Jadi kalau kita punya banyak Mikrotik, MAC-nya beda-beda. Kalau enggak MAC-nya sama pusing loh. Ini beres ya. Oke. Next. Clone. Full clone. Full clone. Nah sekarang ini udah jadi ini tangsel 1. Cloning lagi bikin tangsel 2, saya butuh 3. Oh gitu. Oke, clone namanya aja tangsel 2. Nah ini janganlah ini. Nah ini ganti selalu generate new MAC. Bisa next lagi. Ya. Full clone. Bikin tangsel 3. Bikin satu lagi tangsel 3. Generate. Dia manis seriusnya belajar deh. Jarang-jarang gue lihat ada orang belajar serius. Kayaknya belajarnya profesional ya. Ya minimal biar kelihatan profesional. Katanya boleh sama. Oke, kita udah punya 3 clone di sini ya. Kalau misalnya tadi ada salah, di delete aja ulang. Mac-nya aja. Coba geseran ke kanan lagi apa itu? Apa itu? Nih guys, siap. Kita akan coba di satu router dulu ya. Satu router. Oke. Mudah-mudahan ini GNS3-nya udah keinstall ya. Siap. Ini percobaan satu router. Oke. Nyalain GNS3. GNS3. Nyalain. Nah ini stop dulu sampai sini stop. Oke, Pak. Belum selesai. Yang istrinya? Ini bikin 3. Clone-nya 3. Belum beres. Belum beres. Wah, GNS3 sesuatu yang baru nih Pak soalnya Pak. Istrinya? GNS-nya belum, udah. Ya. Ini lihat aja. Ini direkam soalnya, jangan khawatir direkam. Oh iya. Mudah-mudahan bisa di save. Kalau nggak bisa di save, berarti rekaman hilang. Ahli tuh. Ya
Yang bikin gara-gara Fahri ya. Fahri emang ada. Pokoknya nama saya mulai yang disebut kepala. Nah ini pas dinyalain pertama kali ada kata-kata ini project. Jadi cara berpikirnya GNS ini teh kalau kita mau pakai dia harus bikin project baru. Tiap kali mau pakai bikin project baru. Kalau project nggak dibikin dia nggak bisa kita pakai. Itu aja sih. Di Java deh. Namanya terserah apa aja. Ini nggak apa-apa, nggak usah dirubah. Untitled aja nggak Oke, apa-apa. Oke langsung ya. aja. Langsung aja title. Ini Oh, project udah pernah yes ada, aja, Pak. yes aja ya. Yes aja ya, Ajar Pak. boleh, guys. Override. Ajar dulu. Oke, di override ya di Ya, right, dah. Ini Do you want to visit Ya, our website? no. Dah. Deh, gedein. Nah, Sip. ini dia. Itu yang warna kuning diklik aja biar hilang. Nah, Oke. guys. Ini GNS3 udah beres ya. Ingat tadi kita punya mikrotik di VirtualBox ya. Mikrotik itu harus dimasukin dalam GNS3. Cuman yang aslinya nggak usah. Kan saya punya yang tanggal 123, Sama yang saya akan masukin 123-nya aja. Tapi GNS3 asli nggak. Jadi cara ngutak-atik ngoprek selalu yang orinya kita punya. Karena yang tangsel 123 bakal nggak jadi ori soalnya, bakal dihancur-hancurin kan. Bakalan. Nanti kalau kita udah bosan tinggal di-delete aja. Iya. Nih, sekarang kita akan masukin router ke dalam sini. Mikrotik akan dimasukin ya. Klik edit, Preferences. Oke. Sini kalau ini GNS3 reference. Nah, udah jalan nih kayak tulisan. Iya, kunaon ya? Instagram belum beres. Dosa. Selama ini. Ya udah itu sabar aja, ngeliat aja lalu. Ini ada banyak sebetulnya dia bisa banyak ngomong. Yang ini ada Dynamips iOS router itu bisa nempelin Cisco bisa ditempel. Cuman kita harus punya image Cisco-nya. Oke, image Cisco-nya bisa dapat dari mana? Image Cisco-nya bisa dapat dari sini. Ada eksternal dari luar. Ya udah terus lah kalau mau kopi, kalau mau gua tinggal sini dulu ya. Hah? Sama, cuman lu kan nggak pernah ngopi Cisco segala macam. Nih. Ibnu di Emang udah di copy semuanya? Seluruh folder di copy? Coba lihat Dinas. Kalau ada berarti nggak usah di copy. Ada folder ISO, terus ada GNS3. Ada nggak? Ini gaya lu, masa berapa gede? Hah? berapa darah? 30-an 30 darah. 34 kalau nggak salah. Memang beda ya. Yang beda deh. Orang kaya sama rakyat mah beda. Beda deh. Oh ini tadi juga ada sendiri ya? Oh, namanya berapa? Tangsa lama deh. Tapi kalau mau ini di copy deh kalau mau. Itu siapa? Itu ada folder ISO. Dalamnya ada folder ISO, ada folder GNS3. Oke. Nah bentuknya kayak gini, saya kasih lihat dulu dah. Ini jangan dimatiin. Iya. Klik yang ini, Oh. masuk ke dalam home. Oke. Ada GNS3, itu sana. Oh ini GNS3. Jadi folder ini tuh ada di hard disk ya. Folder ini ada di hard disk. Di sini ada images, ada Cisco. Ini Cisco. Oh Nah ini isinya nyolong dari internet. dari internet semua nih. Nggak ada, di GNS3-nya nggak ada. Harus nyari, dapetin sistem operasinya Cisco langsung. Formatnya. Gua dapet, dah beres, nyolong, jalan. Formatnya bin. Oke. Cuman yang gua nggak ada, yang firewallnya Cisco, kebetulan saya nggak punya kebutuhan, jadi nggak saya cari. Sebenarnya dia kan Cisco punya firewall juga kan ya. Jadi kalau mau juga ada bisa. Oke. Nah sekarang kalau ini udah ada, kalau bisa ngopi dari harddisk itu bisa di copy. Nah kalau udah ada bisa gini nih, masuk ke ini iOS router. Oh, ini. Nah, ini baru saya masukin Cisco 3500 sama Cisco 7200. Bisa saya pengen masukin Cisco yang lain, new.
Nah dia langsung, dia nanti harus di search dulu ya. Ini kebetulan udah di search, jadi dia udah tahu ada di mana. Nah tinggal dimasukin Cisco yang mana. Enggak, jangan yang 1700. Cari yang ini 3745 lah. Ini ya standar ya Pak ya. Udah. Oke, next ya. Nah ini namanya Cisco 3745, platformnya 3745, next. Sasis kosong. Nah ini memori 256, next. Nah ini kita bisa colokin kart tambahan. Nih pilih aja, klik yang ini. Yang kedua ya. Yang kedua, nah mau yang apa, Ethernet berapa biji? Misalnya yang 16 aja Ethernet. Yang ini. Iya udah, biar banyak. Oke. Kalau 16 Ethernet kurang, naikin bawahnya lagi, klik Tambah lagi 16 lagi, guys. 16 lagi gitu. Kurang, tambah lagi. Kayak black lah pokoknya, colokannya banyak pisan sekarang. Udah ini dua cek ini Dua aja udah cukup banyak pisan banget. Udah banyak banget ya. Udah next. Next biar nggak berat. Ini buat konsol, bisa diklik juga konsolnya kalau mau yang pakai yang mana boleh. 1T atau 2T, 1T aja kali. Ya udah, next lagi. Next. Nah ini dia Idle PC. ini idle PC diklik, jadi dia akan ngecek dia bisa make apa slot waktu di CPU berapa banyak supaya dia nggak ngebebanin CPU langsung. Nah, ini buat ngecek aja, nanti dia ngitung, oh saya boleh makainya sekian persen dari CPU kira-kira kayak gitu. Local host ya, ngecek database kali dia. Nah ini lagi ngecek prosesor sih. Prosesor ya. Ini lagi prosesornya lagi dicek. Kalau udah dapat, finish. Udah gitu doang Cisco. Idle PC. Jadi kita bisa Cisco, bisa Juniper, bisa macam-macam sih. Ya. Kalau saya lagi isengnya keluar, nah ini udah dapat, Udah okein. kan? Oke. Udah, finish. Finish. Jadi kalau pengen mainan Cisco, ada Cisco. 345. Harus ya, gratis ya. Gratis ya bener. Anjrit banget, pokoknya mah gratis kabel. Ini hasil yang punya kita tadi. Ini apply. Apply. Nah, diam dulu. Mhm. Kita pindah lagi ke VirtualBox. Yang ini, Pak. Ya. VS. Soalnya kita kan butuh masukin nih. Yang tanggal Ini tanggal 1, 2, 3 belum masuk kan ya? Belum ada. Saya akan masukin new. Oke. Tadi Cisco, tadi nggak apa. Nah, sok cari tangsel 1, 2, 3 nih, tangsel Nah, 1. dari kita bikin kertek tangsel 1. Finish. Langsung ya, finish. Ya, finish. Masukin lagi tangsel 2, finish. Oh, gitu. aja. Oke, Pak. Kan tangsel 3. Oh, 2 belum. 2. Kalau gratis kan itu download itu. Nah, Oke, 1, 2, 3. ini baru masuk. Kita harus konfigurasi dikit ya. Konfigurasi nggak banyak sih, cuman edit. Nah, ini kan kategorinya end device. End device adalah PC. Sementara yang kita masukkan namanya router, Ban. Jadi ganti kategori yang ini teh. Router. Yes. Oh, kita masukin. Terus console type diganti jadi telnet. Telnet. Supaya nanti saya bisa konsolnya pakai telnet. Karena tidak ada Winbox. Oh iya. Router telnet. Minta maaf. Maaf ya. Nggak buat yang pakai. pakai Windows. Nggak pakai Winbox. Masih Windows kan? Masih Windows. Masih ada lu. Ada Winbox di sini. Nggak ada Winbox. Telnet ya pakai. Tapi ntar kalau lu udah biasa pakai ini lebih enak ini daripada Winbox. Asli, sumpah. Udah beres ya? Nah, Udah. tapi ntar ini kan baru kategori sama telnet. Sekarang kita masukin ke networknya. Network ini ya. Kita naikin 8 port. Adaptornya, Pak. Ya, 8 port. 8 port terus allow GNS3 buat konfigurasi Oh, ini. LAN-nya. Di low. Oke. Sekarang kerjain buat tangsel 2. Tangsel 2. Oke, Pak. Masih inget nggak lu? Coba sebentar. Edit. Edit ya. Nah, ini dia. Yang diganti kategorinya di Ganti router. jadi router. Console type-nya telnet. Telnet, network. Ke network. 8. Adaptornya 8 ya, Pak. Terus allow. Oh iya, Pak. Allow dulu. Nah, Oke. Ulang lagi. ulang tangsel lagi. 3. Tangsel 3. Jadi kalau kita punya Cisco, kita butuh Cisco 10 biji. Router. Ya udah, itu aja 10 kali. Telnet. Mabok-mabok dah lu. Kalau yang dari udah existing itu bisa nggak? Apa tuh? Nggak ada Cisco yang udah existing. Yang fisik.
fisik. Kalau fisik dimasukin ke situ satu dua. Nggak usah enggak. Kita nyambungin ke jaringan fisik beneran. Oh bisa juga. Bisa jadi banget. Cuman kalau kita pengen nyambung ke jaringan fisik nggak bisa pakai wifi, harus nyambungnya kabelan. Oh. Kalau wifi soalnya dia akan pakai NAT. Ini saya akan pakai NAT nih. Karena ini kan saya sambungannya pakai wifi kan. Jadi nanti saya ngambilnya cloudnya NAT. Kalau kita pengen beneran nyambung, pakai kabelan. Itu nyambung beneran. Ngerti nggak ya? Dari situ. Ambil buat eksperimen soalnya nggak ada aslinya itu. Bisa. Tapi dia mainnya ini ya, script ya, teks. Jadi nanti waktu kita ngedit Cisco segala macam, ambil aja script teksnya dia kayak gimana, lempar ke sini. Bentuknya teks-teks lagi ya. PS tapi import juga. Ya bukan, ya lu tangkap aja. Jadi waktu konfigurasi ini pakai teks ya, ya dimasukin notepad aja satu. Atau gimana lah caranya supaya bisa di save itunya. Kalau nggak salah Cisco bisa deh di save settingannya dalam bentuk teks. Iya, bisa. Jadi tapi bentuknya teks ya. Udah beres ya? Nah, ini apply oke. Apply. Oke. Sip. Nih. Nah, sekarang ini udah beres sampai titik ini ya. Sekarang kita bikin cloud internet. Cuman karena saya makainya WiFi, ini masuknya ke sini ke itu Iya. end device. Ini ada dua pilihan, cloud sama NAT. Cloud. Itu bridge langsung buat kabelan. Jadi kita langsung dapat IP sini, tapi kabelan. Karena saya nyambungnya pakai WiFi, ini nggak bisa cloud ini. Jadi kepaksa saya pakai NAT. Harus pakai LAN kalau cloud ya. Ya. Oke. Digeret. Di Geret. gini. Oh, bikin ini ya. Pesan aja, taruh di ujung kanan aja. Ujung kanan Ya, ini. step. Oke. Jadi kita punya NAT nih. NAT. Guys ya. Masalah dengan NAT adalah dia cuma punya satu colokan di NAT-nya itu. Dia nggak ada switch. Kalau misalnya kita pengen banyak peralatan nyambung ke NAT, kita bisa ngambil nih switch di sini. Di sini, Pak. Ya. Switchnya digeret satu lah, selalu yang mana? Ethernet switch aja kali ya. 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 Kecil ya. Kalau kita pengen punya banyak yang nyambung ke NAT ya. Kalau cuma satu ya nggak apa-apa sih. Nah, kita udah switch sudah digeret. Sekarang kita butuh Cisco lagi salah. Mikrotik kan? Mikrotik. Ambil mikrotik Tangsel di sini yang bawah. Ini ya. Salah, mikrotik adanya di atas kayak salah. Mikrotik di sini, Pak. Oh ini ngasih lihat yang ini teh firewall nih. Cuman saya nggak ada. Ini firewall. Ini firewall tapi saya nggak masukin firewall. Jadi kalau misalnya kita punya image-nya apa Cisco apa yang firewall teh? Hah? Ya ada. Kalau punya image-nya ya bisa diambil masukin sini. Ya udah. Jadi kita punya firewall. Nah sekarang kita butuh mikrotik. Cisco, Pak. Mikrotik yang Tangsel 1 geret ke sebelah sana. Yang ini. Geret, udah. Sekarang kita butuh satu lagi teh, naon? PC ya. Kan kalau nggak bingung ngetesnya, pakai PC satu biji ya. Jadi skenario nya kayak gini bentar. Biar gampang, biar kelihatan ya. Nanti bentuknya kayak gini nih. Jadi ini ada NAT, masuk ke switch, masuk lagi ke mikrotik. Mikrotiknya kan ada 8 colokan. Satu colokan jadi WAN, sisanya jadi LAN. Beres ya? Nah, terus saya akan masukin PC satu biji, kali Linux saja ya. Di Lo geret aja Ubuntu kali di atas kali. Oh ini kali ini. Ya. Sini Taruh berarti bawah Pak, ya. situ. Udah. Beres ya? Oh, dari sini ke sini ke sini ke sini. Kebayang ya? Sekarang kita akan bikin sambungan ya. Ini bisa, kalau nggak kekejar, lihat aja. Natnya nggak bisa. Hah? Natnya nggak bisa. Nanti nggak bisa. Kunaon? Error. Cloud tuh harus. Tapi nggak perlu, coba aja cloud. Kalau misalnya cloud mau ngomong sama WiFi, sebelum alhamdulillah. Soalnya pengalaman gua, cloud itu nggak mau ngomong sama WiFi. Itu di gua ya, gua kan Linux. Lu kan bukan Linux kan, kali dia cloud dia bisa meren. Ngaruh Gua di tahu. OS. Kalau dia bisa, alhamdulillah banget.
Soalnya gue pengennya cloud sebenarnya, cuman Mikrotik. kalau cloud enak. Ini jaringan ini akan ngomong ke jaringan sini langsung. Jaringan fisik ini akan ngomong ke jaringan sini kalau cloud. Kalau cloud ya, kalau NAT enggak. Oke, wifi. Kalau NAT kan ada proxy. Nah, sekarang kita sambungin ya. Berarti konektor. Ya? Konektor. Oke. Mulai dari NAT dulu lah. NAT nyambungin ke switch. Dari sini ke sini. Ya, lo pilih dulu, select dulu ini, klik. Oh, ini. Terus geret Gini. sini. Oh. Ethernet 0 boleh. Ethernet 0 berarti ya. Terus Dari dari sini. sini Ethernet 1 boleh, Satu. sambunginnya ke Ethernet 0. Karena Ethernet 0 yang biasanya kita jadiin one. Ya. Gitu Pak ya, kayak Ethernet 0 kan ini bener gitu. Ya. Sekarang kita LAN-nya, kalau di sini kan LAN-nya ada banyak nih, klik. Nah, LAN-nya ada Ethernet 1 sampai 7. Udah bebas, suka-suka lu mulai yang mana, pilih aja. Oh. Suka-suka. Satu aja Sama deh. aja semua. Nah, ini kali Linux cuma ada satu Ethernet 0 Ethernet doang. 0 aja. Dah, nyambung. Kalau Ya. buka, yang mana? Kalau buka, yang mana? Nyambung tuh. Plotnya nyambung gak? Ngelihat nyambungnya dari mana tuh Pak? Itu tadi yang Gede. itu kalau udah ada warna merah sama hijau nyambung. Oh, merah aja artinya nyambung. Oke. Cuman kalau hijau kondisi masih udah nyala, kalau hijau, kalau merah kondisi masih mati alatnya. Merah masih mana? Belum dicolokin PLN. Jauh PLN. Komputernya belum nyala ini. Dulu sini workshop di sini. Sini. Bukan workshop. Gimana nih? Online lokal komputer aja. Iya. Kan belum ada VM-nya belum ada. VM-nya mah udah ada. Udah ada. Box-nya. Iya. Bisa. Oh, ini udah terselesai diinstal belum sih? Udah ya? selesai diinstal. Kenapa ada gituan? Cancel aja tuh, pas pakai satu bisa. Kali cancel apa yang dia? Coba oke. Oh ini supplier. Ini awal tadi tuh. Kalau melihat wajah kayaknya agak serba mustaqim. Buka itunya dulu tuh bikin VM baru, VirtualBox udah ada. Coba buka VirtualBox-nya. Kenapa gituan ya? Tadi yang dibuka kan ini nih, VirtualBox yang ini tuh. Udah ada belum? Ini Udah ada VirtualBox. Coba buka VirtualBox. Itu lagi loading lagi. Tuh, terus di sini nyambung ke satu. Oh, banyak banget tuh ya. Oh, keren dia. Wih, Ini berarti keren. Keren tuh, parah. coba lihat kayak gimana tadi. Ya udah, ada nyambungnya, ada sambung ke internetnya. Itu kayaknya, internet. Nah, ada ya. Pokoknya lu harus nyambung ke yang ada sambungan internetnya. Komputer penggunanya banyak tuh, Pak. Oh bisa gitu ya? Itu nggak bisa kalau nanti yang itu nggak bisa. Yang cloud yang ini nanti nggak bisa kayak gini soalnya. Halus tuh. Nah ini komputernya apa sih? Oh, MacBook apa itu Bang? Kabel. Bikin baru. Iya. Enggak bikin baru gitu. Bukan kuliah ini malah lagi disiksa. Download Mikrotik tadi. Coba ada buka Mikrotik. Mikrotik di Google maksudnya. Download software dulu. Yang penting biar ada sambungan ke internet aja. Jadi harus masuk ke nggak nyambung tak merah. Kalau mau dilepas lagi bisa di Cara nge-guide gimana? ya mouse-nya ke arah konektor, ke arah kabelnya, mouse-nya ke arah kabel terus klik kanan delete. Klik kanan aja. Nah, delete. Ya. Sambung lagi. Cari yang ada internetnya aja. Tuh, tambah lagi. Kalau enggak ya nggak apa-apa, berarti nggak ada sambungan ke internet aja sih soal itu aja. Jadi nggak bisa lihat Softwarenya? gimana caranya Iya, masuk software. internet. Oke, sambil itu nunggu kita nyalain pelan-pelan ya. Yang Kali Linux dulu nyalain. kalinya dulu jalan Pak. Enggak ini udah nyambung. Enggak. Lu ganti jadi ini nih, klik aja ini. Ini diklik. Nah, kita nyalain klik kanan, Klik kanan. start. Start.
sebetulnya bisa klik yang ini nyala semua sekaligus. Oh, langsung Cuman gitu ya? komputer gue langsung hang. Jadi harus satu-satu saya nyala. Kalau sekaligus semua Iya hang. bener. Ini lagi prosesnya lah ini Pak. Iya, ini proses nyalain Kali Linux. Lu udah pernah pakai Kali Linux belum sih? Belum kali. Oh belum, aduh, lu pada ahli surga semua. Ini yang buat ngahain kita yang Hah? Pak Zoom waktu itu ya, yang Pak Orang Zoom Iya, yang ini. hacking ini nih. Kali Linux. Ah udah jalan ya Pak. Oke, Kali Linux sudah jalan, sekarang nyalain lagi, jangan khawatir. Oh iya. Nyalain lagi, satu Di- lagi di sini. Yang GNS tadi ya. Yang ini nyalain, klik kanan, start. juga. Oh, ini mikrotiknya. Mikrotiknya. Bisa nyambung? No? Hah? Ya udah nggak usah nyambungin lah, ini aja lokal di situ aja. Apalagi Cuman nggak bisa ngasih lihat gimana bisa nyambungin Yang internetnya. di jadinya. download tuh. Kan internetnya putus di situ. Kalau gua bisa nih. Yang bawah ya? Sorry ya, saya bisa. Wah lagi. Cuman routing belum diberesin ya. Router OS. Routing belum beresin, Coba atas lagi. si mikrotik nggak bisa ngasih IP address, pokoknya mikrotik kosong nggak ada konfigurasi Iya, apa-apa. yang Jadi Vietnam. mikrotiknya nggak ngasih. Jadi kalau kita balikin lagi, sorry, ini di minimize dulu. Oh ini minimum saya Pak. Jadi ini Oh iya, ada hijau. si mikrotik nggak bisa ngasih IP address, belum ada settingan apa-apa, mikrotiknya kosong nggak ada apa-apanya. Dia nggak bisa ngasih IP address, nggak ada NAT, nggak ada apa-apa. Dia cuman punya sambungan ke sini doang, deh. Oke, coba kita lihat ya. Bisa nggak kita nge-web segala macam ya? Bukan sulap, bukan sihir. Masuk ke sini. Google mau coba. Bukan. Apa tuh? Masuk ke sini gimana? Ke kali yang ini berarti. Ini. Nah, coba klik yang ini apa? Yang ini. Oh, itu bukan. yang ini. Mikrotik. Atasnya. Berarti yang atas berarti. Nih. Nah nih si kali. Klik di situ. Password gua, tahu nggak? Enggak tahu dong. 1 2 3 4 5. Nah, Satu tempat yang enam doang. bisa masuk ke daftar belajar. Bisa jadi super admin nih. Sebentar, agak-agak lemot nih wajar nih. oke, ini kurang gede. Ini tuh buang-buangin dulu nih. Oh iya Pak. Buang. Coba klik Bisa. Oh, bukan setting settings. display Sebentar. search di sini nih search Oh, di aja sini. search display. Display. Tuh, ini kan nggak bisa nyambung fail. Connection failed. Soalnya dia minta IP kan ke mikrotiknya orang belum di set, nggak bisa apa-apa. Solusinya. Jangan-jangan sekitar yang 16:9. iya kayaknya paling kecil yang ini ya. Ini kali coba Ya tes. coba apply. Apply. Nah, standar lah ya segini. Tapi ini kegedean ini teh. Kemudian revert settings kali. Coba balik deh. Ini nih coba diturunin ke bawah ini. Yang ini. Bukan Ini ini. kan? Ini. Kan ada di kiri Oh, sini ini ada. ya. Nah. 16:9 tadi kan? Ini. Biasanya ini ya? Iya. Itu rada gede kayaknya. Masih gede ya? Yang 1280. Nih 1280 ini ini. coba. Ya. Connection fail. Segini. Tuh kan? Oke. Masih Skip. Deh. Oke, Pak. Yang gede ya. Udah lebih gede dari Duduk. sebelum. Deh ya. Sekarang kondisi gak nyambung ya. Coba tutup. Ini di minimize Ya aja. boleh. Oke. Masuk ke terminal. Terminal ini. Perintahnya apa buat ngecek IP address di Linux? Hah? If config. IP config ya. If IP config mah di Windows. Oh iya. If config no iya mah. If ini tulisannya pakai F ini. If config Oh ini Pak. enter. If config aja. Nggak ada IP ya. Bukan sulap, bukan sihir, nggak ada IP ya. If Nggak bisa nge-ping, nggak bisa apa-apa. Jadi kita harus konfigurasi si non teh mikrotik ya. Oke. Masuk ke mikrotik sekarang. Mikrotik, Masuknya ini iya. mikrotik. Iya. Klik mikrotik. Ini mikrotik nih sebenarnya ya. Mikrotik. Coba di ini Di dua ya. boleh. Passwordnya apa? Username-nya apa? Admin. Admin. Sok ketik admin. Enter. Password? Kosong. Kapal. Iya naon? Ye. Ye. Iya naon? Enter aja. Enter. Ctrl C, Q juga boleh kita. Oh iya. Ctrl C. Nggak Q. Oh Q aja. Ya udah. Oh, iya. Sekarang kira-kira apa yang harus dikerjain di sini? Masukin password Ini baru.
Mikrotik kosong ya, kita baru colok kabelan ke WAN-nya doang. Buat ngecek Buat ngecek. gampang. Ketik naon kalau di sini Dan yang kedua, Password ya ini. salah. New password. Lo perhatiin kalau ada barang, ada command line, pertama kali yang diketik apa? Help. Oh, iya. Tolong. Oh ini lagi password beneran. Makanya saya Oh ini lagi password ya, new password. Sorry jangan terus help, ini new password soalnya. Kontrol C aja, kontrol C. Oh ini Ctrl C ya? Nah, kontrol C. Oh iya mau dia. Jadi pertama kali kontrol C. Oh iya iya. Tulis help. Help. Makanya saya bilang kok Tapi nggak ada, oh kita help Merah ya? merah soalnya. Merah berarti nggak ada. Harus Nggak ada. Enter aja. Masa nggak ada sih help reset sih. Bener Not comment help. Bad comment. Oh nggak ada help beneran, gue pikir ada. Nggak bisa minta Si bantuan. geblek. Nggak bisa minta bantuan gitu. Jadi cara ngeceknya pertama kali biasanya saya kerjain adalah IP. Tulis aja IP IP. spasi. Hmm. Coba Config. pencet tombol tab. Tab. Nah, dia langsung ngasih pilihan sesudah perintah IP apa aja. Kalau saya biasanya kalau IP yang pertama kali saya pilih adalah print. Print mana? Iya print. Wah, ini Print. nggak ada. Ya udah tulis aja print, ketik. Coba. Print tapi merah. Print. Oh. Karena nggak ada di sini kali. Kok kayak gini ya? Rese. Mikrotiknya. Mikrotiknya parah banget ini. Waduh. Mikrotiknya beda Anjrit mikrotiknya lain Ini mikrotiknya lain ini mah. IP address print Prof. Oh iya IP address print, bener. Address dulu coba. Address masih print. print. Oh bener. Nah dapat. Oh. IP address print udah bener. Berarti address yang tadi yang diambil nih, address ini baru print. Ini perhatiin. Tadi masih ingat nggak waktu dicolok mikrotiknya ke Ethernet berapa? Di GNS3? 1 0. 0. Cuman kalau di sini dia bilangnya Ethernet 1. Jadi antara GNS3 sama mikrotik bener kegeser 1 angkanya. Jadi Ethernet 0 di GNS3 sama dengan Ethernet 1 di mikrotik ya. Jadi kegeser 1 semua. Jadi Ethernet 1 di GNS3 sama dengan Ethernet 2 di mikrotik. Gitu. Jadi ini Ethernet 1 itu WAN. Dan dia dapat IP address dari cloud. Terus ya. IP-nya 192.168.122.121. Beres. Coba, ini dengan kondisi kayak gini ya. Coba ping ke Google. Coba ya. Ping ada ping ada warnanya ungu ya. Ping ada. Ping google.com enter. Dapat. Apa ya? Ini beda. Anaknya nggak bisa. Hah? Anaknya nggak jalan. Iya lo. Ini kalau bagus tuh ini. Jalan ke. Jalan. jangan mau ini udah terdalam ini. Udah ini kontrol C aja. Yuk. Udah? Sip. Sekarang kita akan bikin router. Jadi mikrotik ini nggak ada NAT, nggak ada DHCP, nggak ada apa-apa ya. Kita akan bikin mikrotiknya jadi router. Oke. Kalau mau ngeriset mikrotik gampang banget. Kalau misalnya kita udah selesai ngoprek, mau dibersihin lagi, slash, pakai slash aja ya. Gini. Kalau slashnya biar supaya perintah dari awal lagi. Slash sistem spasi rese Res ya. rese Rese. tab Tab gini. salah Rese. Terus tab Rese, gitu. ya. Tab gini ya. tab. Oh, udah ada. Jadi reset configuration. Jadi kalau kita misalnya males, caranya juga bisa gini nih misalnya. Selain tadi. Sys tab tab, Nah, rese tab lagi. tab. Oh, kalau Terus ya. tab ya, Pak. Kalau misalnya pengen tahu di sini setelah sistem perintahnya apa aja, Tab aja di sini nanti kita dia kasih pilihan apa aja. Misalnya bisa cek disk, cek installation, apa reboot, apa segala macam. Kita pengen nge-reboot tinggal sistem reboot. Paling bagus adalah reset configuration supaya jadi 0.
Udah gitu satu jaringan ngamuk semua. Udah ya. Berarti Sekarang kita akan bikin router. Caranya gimana? Langkah pertama sebelum waktu bikin router caranya adalah cari contekan. Masuk ke Google. oh iya. Google, buka tab baru, masuk ke Ono Center ORID, Oh no. Ini Pak ya. ya wiki bener. Wiki. Lanjut. Terus tulis, ya, Mikrotik. Di sini nih, search. Di search ya. Ya, Mikrotik. Mikrotik. Ya Pak, mikrotik. Ya, oke. Nah di sini udah banyak contekan. Jadi tekniknya saya ngoprek, saya ngotak-ngatik kalau udah kira-kira bener dimasukin ke wiki, bener masukin ke wiki. Kenapa kayak gini? Karena otak gua udah tua dan kecil otaknya. Jadi supaya kelihatannya Ono pinter, semua dicatat. Terus ya. Kalau enggak mah gua bakal nggak bisa nginget. Tapi kalau yang kayak 3 yang di situ inget sih. Yang dia. Gimana tuh Bang Hoji? Kebawahin. Oke. Ini yang paling atas ini yang perlu kita set. Yang perlu. Banyak Jadi ternyata yang bisa set IP address, DNS server, DHCP server, klien, NAT sederhana segala macam. Di bagian bawah sini ada router sederhana. Router sederhana itu apa yang dikerjain di atas dijadiin satu di sini. Jadi biar gampang, langsung klik router sederhana aja. Klik. Jadi bentuknya ada cloud, ada mikrotik, ada komputer-komputer kayak gini bisa nyambung semua ya. Oke, sekarang tadi kalau kita ingat tadi Kali Linuxnya belum dapat IP address. Nah, sekarang ke bawah. Ini perintahnya dia minta, ini kalau diperhatiin IP DHCP klien dari Ethernet 1. Ini udah dikerjain langsung sama mikrotiknya karena dia langsung dapetin IP di Ethernet 1-nya. Jadi ini nggak perlu dikerjain lagi. Kalau mau diulang lagi boleh sih. Kalau mau gombal ini aja ambil. Yang kedua aja Pak. Ya ambil. Klik kanan copy. Masukin Klik ke kanan copy masukin ke, jangan itu yang situ itu nggak bisa. Harus Iya. masuk ke yang terminal sini. Oh, terminal ini. Salah. Ini Lu tadi masuk terminal yang mana lu kerjain? terminal yang ini nih. Oh nggak bisa. Jadi harus dari sini. Oh, dari sini. Sini. Masuk sini. Mikrotik. Masuk ke konsol. Konsol. Nah, baru bisa di sini. Tulis Oke. lagi. Ulang lagi dong berarti ya. Admin, enter. Password Passwordnya kosong. change password. Ctrl C. Ctrl C aja ya. Ya. Nah ini baru bisa dipaste di situ. Nggak usah dikonfig lagi Pak ya. Ya paste aja. Oh, bentar. Klik kanan paste. Klik kanan. Nggak usah, ya situ aja. Nah, ini paste. Enter. Oke. Bentar. Expected end of comment. Bentar. Ada yang salah gak nih? Ini nih klien print. Oh, ya sini lagi coba. Coba lagi ya. Klik kanan paste. Nah. Ini Ini ada yang salah lu. Nyalinnya salah lu mah. Bentar tuh. Betul sih. Ulang. Ulang. Ambil dari sini lagi. Dari Bukan dari sini dari web. Google. Nah ini ambil, klik kanan, copy, Klik kanan, copy. masuk lagi ke Masuk ke terminal. Terminalnya, Ya bukan. terminal yang itu. Yang ini. Oke. Clear, nggak bisa di clear ini nggak bisa di clear ya. Klik kanan paste di sini. Paste coba. Sama. Kenapa kayak gitu sih? Yang printnya Iya. Kunaon itu teh? Kalau coba di webnya ada gak? Print Nah. strip. oh IP DHCP klien nggak usah pakai print. IP DHCP klien. Ini Iya. lo apain sih? Gak bisa kayak gitu. Print. Kenapa itu kan? Tahu kenapa kayak gini? Bisa pakai cloud. Kok bisa? Nggak bisa ya Claude ya? Ntar ya. Saya bersihin dulu aja ya, biar kelihatan dari bawah. Kok gitu? Bener Tuh ya itu. bener. Di atas kayaknya. Yang Nggak si bisa. Ed. Kalau ke kiri dia tuh jadi kayak gitu. Kok jadi beda sih? Kenapa ya teh? Kenapa bisa kayak gitu ya? Lo apain sih? Ke encrypt. Parah nih anak. Nggak ngerti. Iya nih ya. Bikin masalah lo. Parah. Kenapa ini bisa kayak gini? Gue belum pernah kayak gini seumur umur asli.
Kita mau minta gitu. Tuh. Pindah ke sana. Ntar lah, gua ini penasaran, sorry ya. Iya Pak, coba Sistem reset dulu ya. Iya Pak, reset tapi saya coba dulu Pak, saya ambil handphone dulu. Handphone saya dulu. Udah pada bisa belum? Kalau nggak bisa, lu kepaksa ngeliat gua doang jadinya. Ntar ini lagi di reset ya, soalnya gua lagi penasaran ya. Ini dimatiin semua. Ini downloadan sih, bersihin semua downloadan. Ih banyak banget ya yang download. Oke. Oke. Sekarang sini admin. Oke. Sekarang kita ambil di sini, klik kanan copy, masuk sini paste. Oh, bisa sekarang. Tadi nggak bisa. Tadi soalnya printnya Hah? ikut ke kopi. Kenapa bisa gitu ya? Nggak tahu tuh. Ya udah, pokoknya udah bisa nih ya. Fahri yang mau tahan itu. Fahri emang ampun Sekarang kalau kita lihat perintahnya kayak gini nih. Nih segini dulu ya. Perintahnya kita bikin interface namanya bridge. Slash interface bridge adalah kita bikin interface bridge. Jadi interface-nya bridge dikasih nama bridge 1. Oke. Ini kita baca dulu aja ya. Kita bikin interface bridge dikasih nama bridge 1. Di interface bridge ini kita akan nempelin Ethernet 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bridge itu. Jadi kayak bikin LAN sih sebenarnya. Jadi semua Ethernetnya nempel situ, cuman kita bisa ngelihat sebagai satu interface namanya bridge 1. Beres ya? Perintahnya cuma kayak gini doang nih. Interface bridge add name bridge 1 interface bridge port add ke bridge 1 interface 2 Ethernet 3, 4, 5, 7, 8. Ini jadi bikin LAN. Oke. Terus di sini tambahkan IP address ke bridge 1, IP-nya 192.168.101. Oke. Terus bridge 1 jadi gateway buat LAN tadi. Beres ya. Kemudian DNS servernya di set ke 1111. Boleh juga ke 8888 ke mana boleh. Oke. Terus kasih izin semua yang ada di LAN buat request DNS. Kemudian nah di sini kita bikin NAT. NAT si ini ya, si routernya. Jadi firewall NAT tambahin source NAT. Oke. Out interface-nya Ethernet 1. Ethernet 1 kan WAN. Jadi out interface-nya ke WAN, dia source NAT, terus action-nya masquerade. Masquerade jadi masker ya, supaya semua IP yang di sebelah sini diganti sama IP WAN. Beres ya. Terus kalau pengen lihat NAT-nya kayak gimana, cuman IP firewall NAT print. Nah, udah gitu tinggal kita setup DHCP server. Oke, kita praktekin. Saya versi cepet aja ya. Caranya naikin ke atas aja. Yang ini tadi. Dari sini interface bridge sampai IP firewall NAT diambil. Berarti Sampai sini bisa sekalian banget. kagok. Jadi kalau kita udah biasa main kayak ginian, ini lebih cepat daripada apa? Winbox loh. Winbox kan klik, klik, klik. Bui kan? Ini mah klik. Ini select all, paste di sini. Paste di sini lah ya. Kita coba. Set. Set. Udah. Udah. Enter. Tapi kayaknya ada kok kayak gini sih bentuknya. Lu mah bikin perkara. Jadi jangan digedein meren ya. Tidak boleh digedein. Tapi nggak apa-apa. Tapi udah. Udah nih. Atau Enter. Enter. Nah, Bisa.
Oh, natnya jalan. Bisa. Tapi gue ragu-ragu sama bridge-nya jadinya. Nggak boleh gitu ya. Ulang lagi kali. Lu mau nyiksa gue? Kok ininya hilang? Saya juga nggak ngerti. Ah, lu mah. Ini mah lu mah, Ulang lagi Pak, ulang Pak. Ini nggak ada. Iya. Jadi nggak boleh digedein. Nggak boleh digedein. Berarti di reset lagi ya itu Pak? Riset lagi. Lu cari perkara dia hobi ini yang bikin gara-gara gak digedein tadi itu. Oh iya. Kayaknya. Ditengahin aja ya. Nah, berarti Slash. hapus dulu ya. Slash Oh iya, deh. Slash sys tab tab reset tab tab ini enter. ya. Yes. Oh iya. Gak ada. Ini saya juga ketinggalan ini. Ketinggalan ini. Nggak bisa ya ngikutin ya? Nggak bisa ya? Baru selesai nih install Pak. Oh udah. Oh gaya sih. Ya tetap aja lu harus ngecek dulu cloudnya jalan nggak, atau natnya jalan nggak. Itu yang jadi yang penting itu biar bisa nyambung ke internet. Kalau nggak ya tetap bisa, cuman nggak ada sambungan ke internet itu aja. Ini udah? Oh, udah. Ctrl C. Ini Ctrl C aja. Oke, sekarang gini. Yang kita Langsung copy. dari sini aja. Yang atasnya nggak usah lagi Pak. Nggak usah, Udah dapet. ambil dari sini sampai sini, tapi lu jangan gedein. Lu mah hobi nggak gedein. Enak yang kecil-kecil, yang sempit lebih enak. Klik kanan, paste ya. Tuh, enter. Nah, ini mah bisa. Enter ini mah. jalan, ya. Enter. Gas. Hasil Nah, ini gini, kan Pak. berhasil nih, ada interface Iya. bridge segala macam. Iya. Tadi kan langsung ke sini doang terakhir. Kepanjangan tadi. Kenapa bisa gitu nggak tahu gue. Ketika Ada bego kali ya. Ya udah. Sekarang IP DHCP server setup. yang ini di lagi ya. Copy ke sini, Paste. paste, enter. Nah ini dia nanya di HCP server interface-nya namanya apa? Namanya tadi kan kita set namanya bridge 1 ya, tulis bridge 1, ketik Satu. 1, enter. Enter namanya bridge 1. Di HCP address-nya 192.168/24, enter. Enter langsung ya dia tahu. Nah ini gateway buat DCP servernya adalah 101, kita ngeset di sini 101 tadi. Iya, sesuai yang di Enter. sini Pak. Ya betul. Nah ini dia mau ngasih IP dari berapa sampai berapa, dia ngasihnya dari 2 sampai 254. Kalau itu terasa terlalu banyak, bisa dirubah sih. Ini bisa jadi misalnya jangan dari 2, ganti aja dari 100 ke berapa, 200 meren. Udah, enter. Gini ya. Enter. Udah Belum. lagi loading ya dia. Oh lu mah belum juga. 192, 192. DNS server 1221 tuh cloud NAT-nya tuh, enter. Enter lagi ya. List time 10 menit, enter. Oke. Udah jadi. Sekarang kita lihat ini udah jadi ya. Udah cepet. Bukan sulap, bukan sihir ya. Masuk ke Kali Linux. Kali Linux yang ini. Oke, klik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang masuk ke sana. Ini. Ya. Enggak, sebelahnya. Sebelahnya kan? Sebelahnya lagi. Ya situ klik. Oh. Wire off nih kondisinya. Klik. LAN-nya ini. Connect. Nyambung. Coba masuk sini. Iya. Ingat ya IP-nya 192.168/100 ya. Kita If config, Pak. if config, enter. Gimana? Dapat 100-200 ya. Udah, buka Iya. browser. Dari sini ya berarti browser Ya, dari ini kali. browser, ini tuh namanya browser. Ini browser dari kalinya kan, Kali Linux ya. Mah. Google, masuk Google. Apa misalnya coba Kali Linux bisa internetnya? Ya bisa lah. Udah jalan ya. Artinya apa? Coba lu masuk ke Tangsel Belajar Tangerang Tangsel Kota. Belajar. Tangsel Belajar. Tangerang Selatan Kota.go.id. Jadi jaringan yang ada dalam komputer ini, yang ada di GNS3 sama jaringan yang ada di sini nyambung, ngomong. Pakai slash apa tadi Pak? Slash Moodle. Moodle. Jadi nyambung ya jaringannya, nggak masalah. Jadi misalnya di sini ada server beneran, kita pengen bikin jaringan virtual, ini kan jaringan virtualnya bohongan.
Nyambung, jangan khawatir. Ini nyambung udah. Beres ya? Sip. Sudah? Sampai titik ini semua. Gua ada teman gue. Susah ngikutnya rupanya. Asik. Ada pertanyaan? Virtual box. Virtual box udah. Virtual box sama GNS3 butuhnya. Di software download terus malah Jarang sih yang pakai GNS3, jarang. Kebanyakan ajarannya pakai tracer soalnya. upload host return Ya, cuma pakai tracer nggak bisa masukin macam-macam. Cuman Cisco aja kan. Kalau ini kita bisa masukin Mikrotik, masukin Cisco, masukin server Ubuntu lah, masukin. Ini tadi ada kali Linux masuk, semuanya masuk. Cuman semua yang lain tadi semuanya dioperasin sama virtual box sebetulnya. GNS3 fungsinya cuma buat nyambungin kabel aja. Guys, siap? Kita bikin kacau lagi ya. Nih, saya bikin yang kekacauan sedikit ya. Oke, ini udah beres ya. Oke. terus yang ini Kita bikin kacau sedikit. Ini bu. Ini Pak. Ya. GNS3. Putusin sambungan ini. Sambungan ini putusin. Jangan itu, bukan. Sambungan kabel. Ininya. Ya, kabel. Delete. Delete. Oke. Sekarang kita geser ini ke sini. Masukin tangsel 2 Tangsel 2 dari router. Mikrotik. Masukin tangsel 2. Ya. Masukin sini dia. Jadi ini masukin ke tangsel 2 masukin sana gitu ya. Dua. Lewat 2 router Mikrotik nyambung agak ya. Bukan sulap, bukan sihir, saudara. Ini kesini Pak. Iya dong. Internet 0 kesini. Ya, Yang tapi ini jangan eternal. Taruh yang bawah-bawah aja lah, mana aja. 5 lah ya, Ya, biar boleh. ada space. Nah, sekarang di sini yang eternal 0-nya yang dihajar 0 ke sana. Ke 5 lagi. serah Oh, mana ini. aja. Kan ini LAN, ini Oh. WAN. WAN-nya 1, sisanya LAN. Beres ya? Oke, deh, berarti. Ini ngerendeng gitu ya. Nanti kalau mau iseng 3 router. 3 root. Bisa juga nggak masalah. Yang penting si tangsel 1 IP-nya 192.168.100. Tangsel 2 ke sini nggak boleh 100, harus ganti lagi. 200 Hah? 200. 200 boleh. Lu apa aja pokoknya nggak boleh sama aja. Ya. Oke, Sekarang kita nyalain tangsel 2. di start lainnya Pak. Start. Yang ini matiin dulu ya, start yang satu nggak usah. Jangan. Yang ini kan lagi dipakai. Iya kan dipakai. Iya Pak. Oke. Tunggu nyala. Lagi loading. Oke. Wah, ini udah jam 3, jam segini tuh udah jam 3 Elos ya. Kayaknya minggu depan harus lanjut lagi nih. OSPF nggak kekejar, OSPF nggak kekejar. Nggak dapet. Oke, Terus, udah nyala. kali Nih, Linuxnya- sekarang masuk, enggak, jangan. Masuk. Ini sekarang masuk ke konsol. Konsol lagi. Oke, Dah, admin. langsung masuk. Enter. Yes. Q. Ini Q aja ya. Ctrl C. Sip. Coba kita lihat Kali Linux ya. Lu masuk ke Kali Linux. Mana Kali Linux tadi teh? Yang atas. Yang ini Pak. Oke. Coba masuk ke terminalnya Kali Linux. Ini di minimize aja lah. Yang Terminal yang mana? Tunggu deh. Control tab aja, control tab. kontrol tab dulu. Salah. Control. Silakan. Bentar. Alt tab. Oh, buat pindah ini. Ya. Oh, terminalnya. Coba if config lagi. If config. Enter. Nggak ada IP ya? Bukan sulap, bukan sihir. IP-nya udah hilang ya. Karena kita pindahin colokan tadi. Ke router. IP udah hilang ya, karena si tangsel 2 belum di setup apa kan, masih kosong. Oke, sekarang kita masuk ke tangsel 2. Tangsel 2. Enggak, masuk yang ini aja, masuk sini aja. Ke ininya berarti Pak. Diam dulu. Ini tangsel 2 ya. Tangsel Oke. /IP /IP spasi spasi address print. oh, address strip. Enggak. Nggak pakai strip ya? Enggak. Spasi print. Oh, spasi print gitu. Benar. Ini tangsel 2 dapat IP-nya 192.168.100.199. Ketahuan tangsel 2 dapat IP dari tangsel 1 ya, kan 100 sama. Cuman DHCP segala macam belum di set. Oke. Sekarang kita masuk ke wiki ini lagi. Ke
Wikipedia. Nih, Nah, ini ambil, dari sini. ya, ambil sampai sini, Mm-mm. klik kanan, copy, jangan dipaste ke situ, buka Terminal. editor, masuk sini, tulis, edit. Ini nih text editor. Oh ini ya. Oke, paste di sini dulu, Paste dulu di sini. paste. Oke. Ini kan kalau kita paste langsung IP-nya 100, sama kan? Lu ganti ya. 199 nih, Pak. Enggak, ini Oh, enggak. gua pakai IP yang berubah sama sekali ya, Iya, iya. supaya nggak sama aja persis. Sorry, di sini IP-nya berapa sih? 192 ya? Iya, sama 199. Oke, gua pakai IP 10 aja ya, 10, IP radio. 10, 10, 1 gitu ya. IP Ya. radio. IP-nya udah beda banget kan? Oke. Yang lainnya sama kecuali IP aja yang lain. Oke, select all, Baru ini kita copy klik kanan copy, ke terminal. masukin ke terminal Tangsel 2. Ini Tangsel 2 Ini bukan? Tangsel 2, Pak. Iya, Tangsel Master. 2. Enter. Oke, sekarang kita set DHCP server lagi ya. Masuk ke sini, Oh, yang ini. ke bawah nih, DHCP server. Oke, paste. Enter. Nama interface-nya bridge 1. Bridge 1. Enter. Nah, ini IP-nya sekarang 10.10.10 ya. 10 Enter. 10 0. 10. Si gateway-nya 10.10.10.1 itu yang kita set tadi. Enter. Nah, ini 10.10.2 sampai 10.10.10.254 nggak apa-apa. Enter. Terus ini DNS servernya 100 ini sama 1221 nggak apa-apa. Enter. 122. Enter. Udah. Sekarang kita masuk ke ini. Nonte Kali Linux. kali Linux lagi. Coba kita lihat. Mau coba ini nih. Di ini Buka. dulu, di connect dulu di sana. Oh iya. Wire off kan, connect lagi. Udah ya. Udah, coba masuk ke terminal. Terminal. Terminalnya caranya gini. Alt tab. gitu. Nah, Ya ini. udah. Ini. If config, If config lagi. enter. 10.10.10.254 ya. Dia dapat IP. Coba sekarang dicek. Nge-web. Ini lagi refresh. Coba ya bisa ya. Buka Google lah. Tadi kan Google belum sama sekali ya. Iya. Buka lapak lo mau belanja boleh gitu. Bisa Pak, berarti Pak. Nyambung ya. Cuma masalah ini tuh udah jam 3. Kalau nggak gini dah, gue nggak berani ngerjain yang OSPF, tapi kita lihat aja ya, lihat dulu ininya ya, biar kebayang. Gambarannya Pak ya. Minggu depan mau materi apa? Mau terusin ini? Terusin ini. Ya udah, berarti ini akan minggu depan OSPF. Tapi saya kasih lihat dulu sekarang, biar kalau mau nyoba bisa buka ini, buka wiki, oke, naikin ke atas, masuk mikrotik lagi. Mikrotik. Oke. Kalau kebawahin, ini kebawahin. Ini ya. Ini tadi yang bagian yang ini adalah kita bikin router sederhana banget ya. Jadi satu mikrotik jadi router sederhana banget. Cuman ini nggak perlu dikerjain kalau kita beli mikrotik di Bukalapak itu. Ini udah jadi, nggak usah dipakai. Cuman kalau ini kepaksa kita kerjain karena kita download file OVA dari mikrotik. File OVA dari mikrotik itu kosong, nggak ada konfigurasi. Nah, sekarang kalau ini ada tentang firewall ada. Cuman satu masalah sama mikrotik yang kita ambil file OVA tadi, kagak ada hotspot, wifi-nya nggak ada. Jadi nggak ada wifi dia. Oh di LAN aja berarti Pak. LAN doang. Oke. Nah kebawahin. Ini kalau mainan ini yang lebih rumit, static routing. Nah yang pengen saya kasih lihat yang OSPF. Dan yang satu lagi yang banyak dipakai sama provider internet, ISP segala macam, BGP. Jadi ini ada di sini. Sekarang kita lihat OSPF ya. OSPF yang sederhana dulu ya. Sederhana. Ini minggu depan ya. Hari ini gue nggak berani, udah jam segini soalnya. Jadi nanti konfigurasinya pakai 3 router. Oke. Router 1, router 2, router 3. Ini IP-nya sebelah sini. Ini contoh aja 21 sekian. Yang ini 172.16.10, ini 192.168.10. Jadi fungsinya si router-router ini
Ini antar mereka punya IP 10-10 sekian, ini 10-10 sekian, 10 sekian. Nanti router satu akan ngasih tahu di belakang di sini saya ada 210 sekian. Nah ini router ini ngasih tahu di belakang saya ada 172.16 sekian. Nah ini router ini ngasih tahu ke yang lain ini. Jadi kalau OSPF-nya jalan, jadi di masing-masing router kita settingnya sederhana banget. Tapi kalau OSPF jalan, dia akan saling ngasih tahu ke masing-masing router ini. Di belakang saya ada ini loh, belakang saya ada ini loh, belakang saya ada ini loh. Artinya apa? Kalau ini adalah kelurahan atau kecamatan, di dalam kelurahan itu punya jaringan sendiri, dalam kecamatan ada jaringan sendiri, masing-masing kelurahan IP-nya harus beda ya, harus beda. Nggak boleh kelurahan satu sama kelurahan yang lain IP-nya sama-sama 192, 168, 100 sekian. Tewas nanti, jangan. Jadi harus beda semua. IP-nya harus beda-beda. Nanti router ini saling ngasih tahu, di belakang saya ada IP ini, belakang saya ada IP ini, belakang saya ada IP ini. Nah, kalau udah nyala segala macam, ini kan sambungannya kayak gini ya. Misalnya putus, kabel ini putus di atas, putus ya. Ini sama ini bisa nyambung nggak? Enggak, kalau putus. Bisa. Lewat yang bawah. Lewat sini. Lalu terbuka. Ini nyambung semua, jangan khawatir. Jadi ini putus, ini tetap bisa nyambung ke sana. Kalau dua putus, emang ini putus ya. Jadi satu putus nggak apa-apa, tetap nyambung. Itu cantiknya OSPF. Kebayang ya? Tapi kuncinya adalah IP-nya nggak boleh sama di masing-masing kelurahan atau kecamatan, IP-nya harus beda. Terus di sini ada IP backbone. Nah, yang ada di kepala saya itu kira-kira gini. Jaringan wirelessnya kita bikin jadi backbone, IP backbone. Nanti di masing-masing kecamatan dikasih mikrotik, dia IP-nya beda-beda semua. Tapi nanti kalau punya alat lebih, kita bisa misalnya ada kelurahan sama kelurahan ini dekat, sambungin gitu antar kelurahan sambung. Nanti kalau ada yang putus satu kena petir, misalnya kan ada 2-3 radio, satu radio putus, dia masih punya 2 radio, masih sambungan masih jalan. Jadi tingkat komplainnya nggak parah. Nah konfigurasinya kayak gimana? Kita lihat ke bawah pelan-pelan. Ini sambungannya, catatan saya buat sambungan, soalnya saya suka lupa nih harus sambung kemana. Jadi Ethernet 0 nyambung ke Ethernet 0, Ethernet 1 nyambung, ini sambungan ya. Nah settingannya cuma kayak gini doang nih. Kita ngeset IP address, ini ngeset IP address dan IP address add, cuma ngeset IP address doang. Terus di sini ngeset IP address untuk router 2. IP ini Ethernet 1, 2, 3. Oke. Router 3 ngeset IP address juga. Ini setting IP address doang ya, belum routing. Nah, udah set IP address di sini OSPF cuma kayak gini, settingannya cuma kayak gini doang. Oke. Ini routing OSPF diaktifin. Oke, OSPF-nya ada nomor, di OSPF itu ada nomor. Kalau jadi OSPF ada apa ya? Area namanya. Area 0 itu namanya backbone. Kesepakatannya gitu. Kalau kita pengen bikin beberapa area, misalnya antar gedung itu kan backbone ya. Itu area 0. Di dalam gedung bisa aja ini area 1, gedung ini area 1, situ area 2, ini area 3 boleh. Kalau tadi kan cuma gambar backbone-nya doang. Jadi kita makanya area 0 semua nih. 0, 0, 0. Oke. Terus dia ngasih tahu di ini apa? Ini IP ini masuk ke backbone, IP ini masuk ke backbone, gitu ya. Terus area 0 kita aktifkan, area 0 diaktifin, enable area 0, aktifin. Terus IP ini masuk backbone, masuk backbone, masuk backbone. Oh, sorry ini masuk backbone. Nah ini dia ngasih tahu, saya punya sambungan ke IP ini juga loh. Di sini ngasih tahu, saya punya sambungan ke IP ini juga loh, gitu. Jadi cara ngasih tahu cuma gini doang. Network add, network ini masukin ke area backbone. Jadi kalau ini ditambahin, nanti router-router yang lain yang ada di situ jadi tahu, oh kalau mau nyambung ke IP yang ini masukin ke router 3, mau nyambung IP ini router 2. Kalau putus, karena dia punya 2 sambungan, kalau putus tadi dia tahu, oh oke, sekarang sambungan ini putus, saya harus muter ke sebelah mana, tahu dia. Gitu. Terus ya. Ini udah cuma gitu doang, Mas Biar. Kalau mau seru, kita bikin 5 router atau 7 router dan punya sambungannya banyak. Seru tuh baru. Asli seru. Udah gitu dulu. Cuman gini, kalau mau gampang, konfigurasinya gampang gini. Wireless kan bridge ya. Wireless kan bridge. Turun kabelan kan. Oke. Jangan masukin ke mikrotik langsung.
masukin ke switch hub, masukin ke hub, switch itu ya, supaya si mikrotik cukup satu aja ke sini. Jadi kita cuman satu IP tapi ini jadi bridge aja. Kebayang ngerti maksudnya? Yang bridge itu radionya Pak? Jadi atau pilihan lain bisa gini, kalau kita mau ngirit alat bisa gini. Ini kan WAN-nya cuma satu. Ini WAN 1 biji ya. Kalau mau ini tadi kan ada interface bridge tadi ya. Tapi buat LAN kan kita bikinnya. Nah, kalau mau Ethernet 012 dijadiin bridge tapi WAN. Jadi WAN-nya ada 3. Misalnya kalau kita punya 3 radio di atas ya. Bisa gitu. Kalau nggak mau pusing, kita bisa aja WAN-nya 1, kita masukin switch, terus ke atas tergantung jumlah radio ada berapa di atas. Jadi tergantung sih mau ngirit, atau kalau mau ngirit ya kita konfigurasi di mikrotiknya. Kalau kita nggak mau pusing kepala, WAN-nya 1, nanti dari WAN masukin ke switch, di atas radionya terserah ada berapa biji. Nanti radio ada satu yang ke Kominfo, satu yang ke kelurahan lain, satu ke kelurahan mana gitu. Nanti kalau putus, pindah dia trafiknya ke yang nyambung aja. Kira-kira gitu. Bayang ya, pelan-pelan lah. Ini ide, ini ya kalau pertama kali diomongin mungkin agak susah ya. Harus praktek lagi. Udah kebayang, aman? Udah kebayang? Dulu di kuliah diajarin kagak? Baru masuk kuliah nih, baru. Oh, ini baru masuk kuliah ini teh. Semester berapa sih lu? Sekarang semester 2. Hah? 2. Semester 2. Bisa. yang udah kuliah dia di kampus gak diajarin gini juga ya? Di kampus gak ada yang ngajarin gini juga ya? Di sekolah-sekolah? Jarang ya? Hah? Nggak, soalnya emang guru sama dosen jarang yang punya ilmu seperti itu. Saya yang pusing kepala. Jadi kadang-kadang kalau saya ngomong teh orang yang diomongin orang teh ngawak. Video aja lah. Hah? Videonya aja lah. Ini bentar, untuk lo ngomong video, di finish dulu, finish. Di finish ya. Finish.